Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia bersama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia menyelenggarakan kegiatan webinar mengangkat tema optimalisasi sistem ekonomi dan keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Tujuan tema ini adalah agar ekosistem ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah Indonesia dapat terus berkembang, yang antara lain ditandai oleh perkembangan yang mencakup sektor komersial syariah, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah, termasuk fintech syariah, dan sektor keuangan sosial syariah, seperti zakat, wakaf, dan infak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia merupakan wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia merupakan kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. Terkait hal tersebut, IAEI dan AFSI mempunyai kesamaan tujuan untuk bersama-sama memajukan ekonomi syariah di Indonesia dengan program-program seperti sekarang ini, yang ini guna meningkatkan dakwah, literasi, dan edukasi ekonomi syariah, serta memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Bapak, Ibu yang kami hormati, berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan syariah 2019 yang diluncurkan Bank Indonesia, ekonomi syariah memiliki kemampuan untuk tetap bertahan di tengah penurunan ekspor akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Ini kalau untuk Indonesia karena ditopang oleh permintaan domestik. Dari sektor prioritas halal value chain, kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto nasional dengan pertumbuhan mencapai 5,7%. Melihat hal ini, peluang besar bisa diambil bagi pengembangan ekonomi keuangan dan bisnis syariah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja. Hampir di semua lini, dari sektor sosial, ekonomi, keuangan, dan juga bisnis syariah, tidak luput dari dampak COVID-19. Dengan pembatasan aktivitas sosial berskala besar dan ekonomi, demi menekan penyebaran pandemi COVID-19 yang kian hari kita juga perhatikan masih terus meningkat, menyebabkan terjadinya peningkatan risiko di dalam kegiatan kita. Risiko likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan, penurunan profitabilitas, dan tentu risiko pertumbuhan ekonomi yang melambat. Bahkan kita mengikuti ketika di tahun 2020, di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata di kisaran 5% selama 5-10 tahun terakhir, sudah tumbuh 2,97%. Bahkan di kuartal kedua, tumbuh negatif 5,3%. Jadi, kita semua ikut mengikuti ini, dan kita mengikuti Menteri Keuangan Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengatakan lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan strategi dalam menghadapi kondisi dengan eskalasi risiko yang tinggi ini dan kondisi yang penuh ketidakpastian. Bahkan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, pada saat membuka kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ke-7 tahun yang lalu, mengatakan bila kita ingin bertahan dan tetap tumbuh secara berkelanjutan, maka
adanya kondisi suatu tantangan seperti tantangan COVID-19 dengan segala dampaknya harus diikuti sebuah perubahan mendasar. Perlu dilakukan pengembangan ekonomi digital untuk dukung aktivitas ekonomi syariah. Perilaku ekonomi syariah harus terbiasa memanfaatkan teknologi digital dan transaksi online dalam kegiatan sehari-harinya ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sama-sama mengikuti di tahun 2008 ada krisis keuangan global. Dan di tahun 2008 itu kondisi dunia terdampak berat. Dan kita tahu sejak tahun 2008, era dari sistem keuangan yang sudah mapan, termasuk sistem keuangan perbankan, betul-betul dianggap tidak cukup bisa menyediakan fasilitas seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Dan kita melihat bahwa pengembangan teknologi sangat marak. Dan 12 tahun terakhir kita lihat kondisi itu semakin berperan. Dan kita juga perhatikan dengan kondisi COVID-19 sekarang ini, terlihat bahwa peran daripada seluruh sektor memerlukan adanya satu inisiatif teknologi yang lebih baik. Karena kita mempunyai banyak keterbatasan akibat daripada COVID-19 ini. Ibu Bapak, kita sudah lihat bahwa hampir di semua sektor, mulai dari sektor belanja yang biasanya kita bisa hadir secara fisik, sekarang belanja dilakukan secara online, secara daring. Kita juga lihat pembayaran, yang sebelumnya pembayaran dilakukan betul-betul dengan cara ketemu fisik, dibayarkan secara tunai. Terakhir ini era pembayaran secara digital bukan main maraknya. Kita juga lihat bekerja. Bahkan bekerja sekarang kita harus melakukan teleworking. Jadi bekerja dengan tidak ketemu. Dan kita bekerja dari rumah. Kita juga perhatikan misalnya terkait dengan pengobatan. Sekarang telemedicine melakukan pengobatan dari jarak jauh dilakukan. Dan tidak perlu kita hadir untuk bertemu dengan dokter langsung. Kita juga perhatikan yang paling besar adalah tele-education dan training. Sekarang pendidikan semua dilakukan dengan teknologi, dibantu oleh teknologi. Dan kita bahkan melihat hiburan-hiburan yang diberikan, termasuk seni, budaya, semua juga diakses menggunakan teknologi. Dan bahkan temuan-temuan terakhir semakin berkembang tentang robot, tentang drone, bahkan juga tentang yang disebut teknologi 5G. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kita melihat perkembangan itu. Sejalan dengan itu, tentu kita melihat di bidang keuangan, di mana aktivitas keuangan, ekonomi, dan bisnis dapat dengan teknologi kita bisa meningkatkan kinerja terkait dengan efisiensi, terkait dengan efektivitas, dan ini semua bisa meningkatkan produktivitas. Financial technology, atau biasa kita sebut fintech, selama ini telah memudahkan kita dalam melakukan pembayaran, peminjaman, pembiayaan, ataupun aktivitas lainnya dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis online. Dengan jumlah mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, maka kita sudah seharusnya menyediakan layanan keuangan dan ekonomi yang berbasis syariah. Kita menyebutnya fintech syariah. Peluang mengembangkan industri fintech syariah di Indonesia begitu besar. Dan hal ini harus diikuti dengan aturan-aturan yang menaungi. Untuk memastikan fintech syariah dapat berjalan sesuai dengan syariah, dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, ekonomi digital akan terus berkembang pesat. Pemerintah sendiri menargetkan keuntungan dari ekonomi digital pada tahun 2025 mencapai 133 miliar dolar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini jumlah UMKM yang menjajaki pasar digital baru
saat ini sekarang sudah mencapai 13% atau sekitar 8 juta unit usaha. Sementara total jumlah UMKM di tanah air mencapai 64 juta unit usaha, di mana sebanyak 63 juta diantaranya adalah usaha mikro. Padahal sektor usaha ini paling besar mampu menyerap tenaga kerja. Kita sudah sama-sama mengikuti 97% dari tenaga penyediaan lapangan kerja itu disiapkan oleh UMKM. Selain itu, UMKM juga berkontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Artinya, peluang ini masih sangat besar dan harus dimaksimalkan untuk mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi pada masa pandemi saat ini. Sebetulnya, banyak UMKM yang tidak dapat bertahan selama periode pandemi ini. Sangat kita khawatirkan. UMKM yang umumnya bertahan adalah UMKM yang telah menjalankan dan memahami pengembangan ekonomi digital. Harapannya ekonomi digital dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional ke depannya. Ekonomi digital diharapkan dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi untuk memimpin integrasi ekosistem ekonomi syariah secara terpadu, mulai dari sektor keuangan komersial, sosial, hingga ke sektor real. Terkait hal tersebut, kami mengajak kepada semua pegiat ekonomi syariah untuk bersama-sama bersinergi dan meningkatkan ekonomi syariah dengan peran Bapak Ibu masing-masing, baik sebagai akademisi, regulator, praktisi, sivitas akademika, UMKM, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung transformasi perekonomian Indonesia yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, sehingga bisa terselenggara dengan baik, terutama kepada AFSI, yang telah berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga acara webinar ini memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan yang dilakukan melalui kerja seluruh pihak. Selain itu, keberadaan sistem ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang maksimal dalam pembangunan ekonomi bangsa dan bagi masyarakat ekonomi Indonesia secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Agus atas sambutannya. Lalu selanjutnya Pak, kami akan menyerahkan piagam secara online kepada Bapak dan nantinya akan ada plakat yang fisik yang akan kami kirimkan ke Sekretariat IAI. Mohon berkenan Pak untuk diterima piagamnya. Ya, ini merupakan piagam dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia untuk Bapak Agus Martowardoyo. Terima kasih kepada Bapak Agus untuk waktunya. Ya. Terima kasih kepada keluarga besar Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan terima kasih. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya setelah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Agus, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang akan dipimpin langsung oleh moderator Bapak Budiman Indrajaya selaku Kepala Eksekutif Keanggotaan dan Kepatuhan AFSI. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in nastaghfiruh wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu peserta webinar series The Rise of Islamic Finance saat ini, alhamdulillah kita semua bisa hadir untuk
untuk menyaksikan dan ikut serta dalam pembahasan mengenai optimalisasi sistem keuangan syariah. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, Indonesia tentu merupakan jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia, sampai 87% dari populasi yang ada di Indonesia itu adalah muslim. Ini sebuah pameo atau sebuah kalimat yang terus-menerus digaungkan, dan atas ini Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri global, halal global. Nah, di mana hal ini terlihat? Hal ini terlihat dari salah satunya jumlah pemain fintech syariah yang ada di Indonesia itu termasuk yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun secara angka dia sedikit, tapi jika kita lihat yang berbasis peer-to-peer ada 12 perusahaan, yang berbasis klaster inovasi keuangan digital ada 8 perusahaan, sehingga totalnya ada 20 perusahaan. Memang jika dibandingkan fintech konvensional dan ekonomi digital konvensional, angka ini masih jauh. Saat ini yang konvensional berjumlah ratusan. Namun disitulah peluang kita untuk berkarya dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital syariah ini. Karena itu, untuk menyebarkan dakwah serta meningkatkan literasi dan edukasi ekonomi syariah dan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, maka kami dari AFSI bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam mengadakan webinar series The Rise of Islamic Finance sebagai bentuk dukungan guna optimalisasi ekosistem dari keuangan syariah dalam mendorong transformasi perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Caranya seperti apa? Tentu berjamaah. Nah, caranya tentu harus berjamaah. Dan berjamaah ini bisa melalui teknologi yang kita akan terhubung satu sama lain. Nah, sebelum memulai paparan dari para pemateri, kami ingatkan untuk para peserta mengisi form daftar hadir yang telah kami sediakan di kolom chat untuk bisa mendapatkan elektronik sertifikat dan materi acara hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acara untuk materi hari ini. Narasumber pertama kita itu adalah Bapak Sultan Emir yang akan membawakan penjelasan mengenai potensi pertumbuhan perekonomian saat ini, perlunya infrastruktur ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang dapat berdampak bagi peningkatan perekonomian negara, serta peluang dan inovasi yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah. Jadi ini connecting the dots di sistem keuangan syariah. Akan diberikan waktu selama 15 menit, yaitu mulai pada pukul 14.40 hingga 14.55. Lalu kemudian menjadi narasumber kedua adalah Bapak Wahyu Afianto, yang akan membawakan tentang menjelaskan peran aktif perbankan syariah, khususnya BNI Syariah, dalam dukungan terhadap pertumbuhan ekosistem keuangan syariah, pencapaian dan inovasi terkait ekosistem keuangan yang telah dilakukan oleh BNI Syariah, dan tantangan real. Wah, ini perbankan harus memang mengikuti arus zaman menjadi digitalisasi yang sangat cepat. Dan tantangan real serta solusi yang dihadapi perbankan syariah saat ini akan dimulai dari pukul 14.55 hingga pukul 15 menit, 14.55 hingga pukul 15.10. Lalu kemudian narasumber terakhir kita adalah Ibu Murniati Mukhlisin yang akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan fintech syariah di Indonesia dan bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Yang sebagaimana kita ketahui, Ibu Murniati Mukhlisin ini merupakan pembina di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Lalu bagaimana sinergitas pelaku keuangan syariah, akademisi, serta pemerintah dalam mengoptimalkan ekosistem keuangan syariah dan strategi peningkatan dakwah, edukasi, dan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia. Akan diberikan waktu juga selama 15 menit, dimulai dari pukul 15.10 hingga 15.25. Setelah itu kita akan memulai sesi tanya-jawab hingga pukul 15.55 dan kemudian kita tutup webinar pada pukul 16.00 insya Allah ta'ala.
Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Nah, Bapak Ibu peserta webinar series The Rise of Islamic Finance, materi pertama kita akan dimulai oleh Bapak Sultan Emir, beliau Associate Profesor. Mungkin panitia bisa membuka CV beliau. Mohon panitia men-share CV beliau. Beliau merupakan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi Syariah KNEKS dan mendapatkan gelar PhD dan MBA di bidang Islamic Banking and Finance International Islamic University Malaysia. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Bapak Sultan Emir. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Agus Martowardoyo, yaitu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan juga Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018 serta Menteri Keuangan periode 2010-2013 yang sama-sama kita hormati adalah para pembicara yang jauh lebih qualified dari saya. Yang pertama yaitu Bapak Wahyu Abianto, Bapak Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah, dan Kakanda Dr. Murniati Mukhlisin, Dewan Pembina AFSI, serta juga Rektor Institut Tazkiyah. Kami mengucapkan terima kasih kepada AFSI dan juga IAEI, Pak Ronald Wijaya dan Pak Emil Dharma dan yang lainnya yang telah mengundang kami dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada hari ini. Izinkan saya share materi saya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah muncul? Sudah, Dok. Sesuai dengan judulnya, optimalisasi ekosistem syariah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Ini outline-nya. Pertama kita mulai dari potensi, sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Budiman. Alhamdulillah di tahun lalu kita bersyukur secara umum Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya di peringkat global ekonomi dan keuangan syariah. Baik itu The State of Global Islamic Economy Indicators yang kita naik ke peringkat 5 dari peringkat 10, maupun Global Islamic Finance Report dari peringkat 6 ke peringkat 1, IFDI dari peringkat 10 ke 4, dan juga GMTI dari peringkat 2 ke 1. Artinya memang dunia mengakui bahwa ada perbaikan dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun tentunya tidak membuat kita menjadi complacent, justru ini menjadi motivasi kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan tentunya potensi ekonomi dan keuangan syariah itu sungguh cukup menjanjikan. Data dari Dinar Standard di tahun 2018 total spending untuk industri halal di luar keuangan syariah itu sekitar 2,2 triliun US dollar dan diperkirakan naik mencapai 3,2 triliun di tahun 2024. Begitu juga dengan keuangan syariah, datanya di tahun 2018 aset diperkirakan sekitar 2,5 triliun US dollar dan diperkirakan tumbuh mencapai 3,4 triliun US dollar. Sementara di Indonesia, alhamdulillah juga walaupun masih perlu ditingkatkan, pangsa pasar keuangan syariah yang mencakup perbankan syariah, kemudian pasar modal syariah di luar saham, kemudian juga industri keuangan non-bank itu sudah berkisar sekitar 9,03%. Untuk saham justru lebih baik, melebihi 50% jumlah efek yang sudah syariah. Dan tadi sudah disebutkan juga tentang jumlah fintech yang ada di Indonesia yang cukup banyak, dan fintech syariah yang ada sekitar 11 atau 12 fintech syariah yang ada, walaupun market share-nya masih kita perlu tingkatkan dari segi jumlah, contohnya dari peer-to-peer financing yang disalurkan oleh fintech syariah terhadap total yang ada. Begitu juga industri halal di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kalau dari segi spending itu sekitar 218,8 miliar US dollar di tahun 2018 dan diperkirakan tumbuh mencapai
sekitar 5,3% di tahun 2025. Dan salah satu faktor pendorong industri halal adalah semakin membaiknya literasi tentang halal lifestyle. Saya berkesempatan beberapa waktu lalu mengisi webinar bersama Ibu Nurhayati Subakat, dan beliau memberitahu bahwa salah satu yang membuat produk-produk Wardah itu naik dan menjadi salah satu kosmetik terbesar di Indonesia adalah karena tingkat kesadaran tentang halal lifestyle meningkat dari tahun ke tahun. Namun tentunya Indonesia ini kita berharap menjadi produsen produk halal. Sekarang kita masih kalah dibanding beberapa negara seperti Malaysia, UAE, dan Saudi Arabia, dan kita masih merupakan salah satu konsumen terbesar produk halal dan pasar untuk produk-produk halal di dunia. Begitu juga dari segi award yang dilakukan oleh LPPOM UI contohnya. Setiap tahun diadakan Halal Award, dan ini sudah menjadi fenomena yang inklusif seperti disebutkan oleh beberapa bicara di berbagai webinar. Tidak hanya merek-merek yang spesifik untuk ekonomi syariah seperti Wadah, namun merek-merek yang multinasional, yang global itu pun sudah terjun ke dalam industri halal, seperti Unilever contohnya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif. Nah, bagaimana terkait dengan infrastruktur ekosistem ini menjadi fokus saya pada hari ini. Nah, ini adalah ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kita akan bangun bersama-sama. Kita bermula dari tujuan ekonomi syariah sendiri, yaitu ingin menciptakan maslahah. Itu bermula dari para kaum duafa yang ada di Indonesia, yang perlu diberdayakan dengan dana-dana sosial keagamaan. Kita berharap ketika kaum duafa tersebut sudah diberdayakan, mereka bisa menjadi pelaku usaha. Nah, ketika masih menjadi pelaku usaha ultra mikro, tentunya blended finance, di mana keuangan sosial syariah itu masih berperan, tetapi sudah ada aspek komersialnya, itu diharapkan ada di situ, hadir di situ. Nah, semakin dia membesar, mungkin menjadi usaha mikro, tapi belum bankable. Nah, disinilah peran dari fintech contohnya. Bagaimana membuat usaha ini menjadi lebih besar, lebih diberdayakan, sehingga menjadi usaha yang bankable, dan kemudian ketika membesar, mekanisme komersial finance, contohnya capital market atau pasar modal syariah di sini akan berperan lebih baik. Nah, tentunya semua UMKM dan usaha besar itu adalah pelaku dari industri halal. Tentunya kita juga perlu siapkan kawasan industri halal, laboratorium halal, pelabuhan halal, dan lain-lainnya dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Dan kita harus mulai berfokus tidak hanya kepada pasar domestik, tetapi juga fokus kepada pasar global. Dalam rangka mendukung tersebut diperlukan ekosistem pendukung, infrastruktur ekosistem yang berupa sumber daya manusia yang berdaya saing global, riset yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, regulasi yang harmonis, dan sebuah branding yang menjadi pemersatu ekonomi pelaku atau pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Di Dubai contohnya mereka sudah memiliki brand ekonomi yang disebut dengan Dubai the global capital of Islamic economy. Nah, sekarang kita juga ingin memiliki suatu itu sebagai branding nasional. Dan tentunya tidak kalah penting, pengembangan ekonomi nasional ini harus ditunjang dengan teknologi digital. Disinilah fintech berperan secara umum. Dan juga tentunya aspek awareness, perlindungan, dan literasi yang perlu kita tingkatkan seperti pada hari ini kita melakukan acara. Dan juga didukung semua komunitas, baik itu asosiasi seperti AFSI dan EIE dan lain-lainnya. Nah, dalam rangka apa yang disebut dengan infrastruktur ekosistem pendukung yang menjadi tanggung jawab saya, sementara ini di manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, ada 4 aspek, yaitu hukum, promosi dan kerjasama strategis, SDM, dan riset dan development. Nah, ini adalah sebuah ekosistem pendukung yang menghubungkan seluruh komponen inti dan mendukung dalam pilar ekonomi dan keuangan syariah dari hulu hingga hilir. Nah, terkait hukum, nah ini kita memang masih perlu kita harmonisasikan, masih ada beberapa gap hukum yang harus kita isi. Ada peraturan, ya walaupun belum banyak, ya udah undang-undang dan lain-lainnya, tetapi sifatnya masih scattered dan belum masih relatif tumpang tindih dan belum harmonis. Di sini kita ingin
memunculkan regulasi yang harmonis ya melalui program kerja yang disebut dengan kelompok harmonisasi regulasi. Literasi menjadi PR, baik itu yang dikeluarkan OJK, BI maupun Badan Wakaf dan Kemenak dan juga Badan Amil Zakat, Basnas dan juga Kemenak menunjukkan bahwa literasi menjadi PR masih harus kita tingkatkan. Acara-acara seperti ini diperlukan untuk meningkatkan literasi. Dan tentunya literasi berhubungan positif dengan inklusi, insya Allah. Nah, dari segi pendidikan, alhamdulillah juga sudah banyak ternyata jumlah institusi pendidikan yang menawarkan prodi ekonomi syariah di Indonesia. Mulai dari tingkat SMK yang berkisar sekitar hampir 300 sekolah ya, di SMK yang memiliki kompetensi perbankan syariah. S1 hampir 750, S2 juga 67 dan 4. Bahkan ekonomi syariah juga sudah masuk dalam kurikulum SMA walaupun masih di kelas 10 sebagai bukan menjadi yang utama, tapi ada mata pelajaran yang disisipkan. Mudah-mudahan semakin kedepannya semakin membaik. Nah, ini beberapa strategi pengembangan infrastruktur ekosistem syariah. Literasi menjadi satu yang penting. SDM yang unggul adalah yang diperlukan. Kemudian kualitas dan kuantitas riset dan development, terutama yang halal science, yang bisa menghasilkan produk substitusi non halal dan juga berbasis lokal, substitusi impor juga, dan juga pendirian kelompok kerja harmonisasi dan penguatan regulasi perekonomian syariah. Nah, inilah menjadi fokus pengembangan dari Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah. Nah, ini strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Alhamdulillah dengan berdirinya KNKS, artinya sekarang pemerintah sudah bertangan dalam mengembangkan keuangan syariah awalnya, dan kemudian KNKS pun kemudian diperkuat menjadi KNEKS tahun 2020, dan alhamdulillah kita sudah memiliki roadmap yang dinamakan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang sudah kami turunkan bersama-sama stakeholder di manajemen eksekutif ke dalam rencana aksi atau rencana implementasi pengembangan ekonomi syariah 2019-2024. Nah, ini KNEKS yang memiliki tugas sebagai katalisator dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan tidak tanggung-tanggung langsung dipimpin oleh Presiden kita, dan Ketua Harian adalah Bapak Wakil Presiden, serta Ibu Menteri Keuangan yang juga Ketua Umum IAI adalah Sekretaris KNEKS, dan dianggotai oleh berbagai kepala lembaga dan menteri. Ini sudah ada menjadi tema dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang sesuai dari hasil dari rencana implementasi. Di tahun 2020 kita ingin letakkan landasan yang solid. Di 2021 kita akan melanjutkan peletakan landasan yang solid tersebut, dan sehingga bisa mempercepat pelaksanaan program-program utama. Ekosistem yang integratif dan efisien terbentuk di tahun 2022. Di 2023 kita harapkan pencapaian inisiatif berfokus pada terciptanya ekosistem digital. Lagi-lagi ini peran fintech sangat diperlukan di sini, dan mudah-mudahan kita di tahun 2024 bisa mencapai visi ekonomi syariah Indonesia menjadi global hub ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dan terakhir, ini beberapa implementasi strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terkait industri produk halal ada 3 fokus, terkait jasa keuangan ada 2 fokus, terkait keuangan sosial syariah ada 3 fokus, bisnis dan kewirausahaan usaha ada syariah ada 3 fokus, dan tentunya untuk infrastruktur tadi sudah saya terangkan secara dalam ada 4 fokus. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Sultan Emir atas materi yang dibawakannya. Dari materi-materi tersebut kita dapat mengambil faedah bahwa sangat menjanjikan industri halal dalam bisnis. Jadi kita tidak hanya mendorong terciptanya ekosistem halal, tapi ternyata di situ bisnis juga bisa berkembang dengan baik. Lalu yang kedua, alhamdulillah tadi ada good news bahwa syariah meningkat, tadi awalnya biasa 7-8, sekarang sudah 9% ya, alhamdulillah itu sudah good news. Lalu yang ketiga adalah saya jadi teringat perkataan satu orang tokoh bahwa tidak sempurna syariah yang kita jalankan ini jika tidak dari hasil usaha yang ada di bisnis itu tidak kita kembalikan kepada kaum duafa, karena disitulah letak syariahan yang sempurnanya ada di situ.
Dan kita lihat kita masih harus ada PR besar kita untuk membuat brand, satuan brand seperti sebagaimana yang Dubai Global Capital Islam Economic, dan disinilah pusat kita berharap menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Oke, selanjutnya kita akan masuki materi kedua, yaitu oleh Bapak Wahyu Afianto, yang akan menjelaskan mengenai peran aktif perbankan syariah, khususnya BNI Syariah. Perbankan syariah saat ini ya merupakan urat nadi dari keuangan syariah yang fintech pun jika misalnya tidak ada perbankan syariah tidak bisa berbuat apa-apa, karena perbankan syariah tempatnya menaruh uang atau darahnya ya ada di perbankan syariah. Dalam dukungan terhadap ekosistem keuangan syariah, pencapaian dan inovasi terkait ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang telah dilakukan oleh BNI Syariah saat ini, dan tantangan real serta solusi yang dihadapi perbankan syariah saat ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak Wahyu Afianto ini beliau merupakan Direktur Finance and Operation di Bank BNI Syariah, serta mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Kemudian untuk Bapak Wahyu Afianto, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Bapak Budiman Indrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Agus Martowardoyo sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, sekaligus sebagai Komisaris Utama Bank BNI yang merupakan pemegang saham dari BNI Syariah. Kemudian yang kami hormati juga pembicara sebelumnya Bapak Sultan Emir Hidayat, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta tentunya Ibu Murniati sebagai Dewan Pertimbangan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini senang sekali kami bisa menyampaikan beberapa poin pemikiran yang terkait dengan peranan perbankan syariah, dalam hal ini BNI Syariah, dalam pengembangan halal ekosistem di Indonesia dan juga dampaknya terhadap ekonomi nasional. Di sini saya akan menyampaikan suatu tema atau suatu judul atau suatu value proposition BNI Syariah di dalam era 4.0. Jadi ini value proposition kita adalah accelerating digital innovation, delivering hasanah solution. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita di slide selanjutnya dari operator bisa ini ada suatu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diturunkan ke dunia ini, ke bumi ini untuk memberikan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi sistem ekonomi syariah ya, di slide berikutnya dari operatornya mohon bisa dibantu. Nah, kalau kita bicara halal ekosistem itu terbangun dari suatu aktivitas manusia gitu, aktivitas kegiatan umat Islam gitu ya. Aktivitasnya apa saja itu? Aktivitasnya itu dari suatu titik ke titik yang lain gitu. Nah, titik-titik itu berasal dari rumah, dalam interaksi sosial lingkungan yang kecil gitu ya, di dalam membangun keluarga, menjaga keturunan sesuai dengan maqasid syariah, ya, dan sebagainya. Titik berikutnya adalah masjid dan kegiatan-kegiatan, pusat-pusat tempat kegiatan di mana umat Islam itu atau kaum Muslim itu melakukan interaksi habluminallah gitu, ya, dalam rangka beribadah mahdoh, dalam rangka mentadaburi ayat-ayat
Allah yang ada di alam gitu, yang tertulis maupun yang tidak tertulis gitu. Nah, itu adalah titik yang kedua berikutnya. Nah, titik berikutnya adalah pasar atau kegiatan ekonomi, atau kalau hari ini menjadi perkantoran gitu misalnya, ya. Nah, aktivitas dari rumah ke kantor, kantor ke masjid, masjid ke kantor, kantor ke rumah, kantor ke masjid, rumah ke masjid. Nah, itu yang kemudian menciptakan suatu ekosistem halal gitu kalau kita lihat. Sehingga muncullah kemudian ekosistem untuk haji dan umroh. Kemudian ada juga industri halal kosmetik, halal healthcare, halal media, halal tourism, halal fashion, halal food, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita sadari dari mana munculnya halal ekosistem tersebut. Namun demikian, kalau kita lihat slide berikutnya, ya, tantangannya pada saat ini tidak mudah gitu, ya. Kalau ada yang bilang fuka, ya, you say fuka, I say tuna, ya. Tuna itu berarti ada turbulensi, ya, suatu kondisi goncangan perputaran yang luar biasa, lebih dari sekadar volatile, ya. Ini dari orang-orang Oxford yang menyampaikan ini. Kemudian ada juga kondisi uncertain, ketidakpastian, ya. Era sekarang banyak ketidakpastian, novelty, ya, banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang mengagetkan kita gitu, dan juga ambigus, ya, atau ketidakjelasan karena terlalu banyaknya informasi, terlalu banyaknya data, ya, sehingga kita membuat kebingungan dan sebagainya. Intinya adalah pada hari ini kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana, ya, di mana perubahan lingkungan eksternal kita sedemikian cepat gitu, ya, sedemikian cepat sehingga kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, ya, sehingga, ya, apa yang pernah kita lakukan kemarin, ya, itu mungkin tidak bisa kita lakukan di masa depan. Nah, itu adalah tantangan yang kita hadapi pada saat ini, gitu, di era sekarang ini. Nah, apalagi kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya, ya, di mana kehidupan saat ini dihadapkan juga dengan pandemi COVID, gitu. Tadi Bapak Agus Martowardoyo, dia menyampaikan, ya, mengenai dampak pandemi COVID ini di dunia dan juga di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, bahkan tahun 2020, 2021 gitu, ya, lebih dari 80-90% negara-negara itu akan masuk pada fase resesi gitu, ya. Dan kita tidak bisa menghindar juga di Indonesia ini gitu, ya. Di Indonesia kalau kita lihat tingkat pertumbuhan ekonominya selama ini ya 5%-an lah, ya, plus minus gitu, ya, 5%-an. Tapi di triwulan pertama 2020 kemarin turun memang di 2,97. Kemudian di triwulan kedua ini turun lagi di minus 5,32%. Namun kita tidak boleh pesimis menghadapi kondisi ini, gitu, ya. Kita di BNI Syariah juga sangat optimis, ya, dengan kondisi ekonomi ke depan, termasuk juga dengan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa yakin gitu. Karena pemerintah sudah mengeluarkan cukup sigap, kalau kami lihat pemerintah sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 82 tahun 2020 gitu, ya. Di dalam peraturan presiden nomor 82 tahun 2020 itu mengintegrasikan antara Komite Penanganan COVID-19 dengan pemulihan ekonomi nasional dalam suatu kebijakan yang utuh gitu, terintegrasi, ya. Sebagai ketua pelaksananya adalah kebetulan Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir gitu. Nah, dan pemerintah sendiri sudah menyiapkan kurang lebih 900-an triliun dana untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19 ini. Dan kita pun di BNI Syariah merasakan hal yang sama, bahwa walaupun di semester 1, ya, terutama khususnya di triwulan kedua kemarin sempat mengalami kondisi yang berat, ya, kita mengalami restrukturisasi COVID, ya. Jadi pembiayaan yang harus direstrukturisasi, ya, itu di bulan Maret itu masih kecil, 26 miliar ketika COVID baru pertama kali ditemukan di Indonesia gitu, ya. Tapi di bulan April sudah langsung kita harus melakukan restrukturisasi kurang lebih 1,8 triliun, ya.
Kemudian di bulan Mei naik lagi itu 3,4 triliun ya. Nah, kemudian di bulan Juni ya, ketika penanganan COVID ini kita rasakan sudah mulai dilakukan dengan cara yang sistematis, pendekatan yang terintegrasi, kalau kita lihat ya, maka Juni itu restrukturisasi COVID tinggal 1,2 triliun. Bahkan di bulan Juli 775 miliar, artinya turun separuhnya gitu ya, sehingga ketika Agustus nanti 400, ya perkiraan kita mungkin di bulan November, Desember, insya Allah kondisi sudah kembali normal gitu. Nah, ini yang membuat kami sangat optimis gitu. Dan di sini juga kalau kita menyikapi kondisi ini, COVID-19 ini, pandemi COVID ini, dan bagaimana kita menyikapinya, jangan lupa dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mulk, gitu ya, ayat 2 kalau tidak salah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, bahwa Allah itu memberikan ujian untuk melihat siapa yang amalannya terbaik di antara kita, ya. Nah, ini berarti apa? Kita kesempatan untuk berlomba-lomba memberikan suatu amalan bagaimana kita bisa berperan sehingga ekonomi Indonesia itu bangkit kembali seperti normal seperti sebelumnya. Nah, di slide berikutnya kalau kita lihat, ya. Di slide berikutnya, kalau dari konsultan dan banyak orang bilang ya, ini misalnya dari McKinsey, dia bilang bahwa untuk recovery-nya nanti pemicunya adalah harus digitalisasi gitu ya. Kalau digitalisasi kita bicara seperti ini, itu kaitannya dengan sistem pembayaran berarti itu ya, dengan sistem pembayaran. Namun kalau peran bank sebenarnya dalam rangka pemulihan ekonomi dengan mengaktifkan suatu halal ekosistem, itu ada dua. Yang pertama adalah menyediakan modal, menyediakan dana kepada sektor usaha supaya mereka bisa kembali bangkit, ya, dan juga mempercepat perputaran uang, ya, mempercepat perputaran uang dengan memperbaiki suatu sistem pembayaran, ya, atau mengembangkan suatu sistem pembayaran melalui digitalisasi. Jadi perannya dua. Tapi di sini nanti saya akan lebih banyak kita diskusikan mengenai di sisi sistem pembayarannya, ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita lihat di sini di slide berikutnya, ya, bahwa meskipun ada pandemi COVID gitu ya, tapi juga kita lihat bahwa ekonomi itu sebenarnya ada yang tumbuh gitu, ya. Kalau kita lihat di sini datanya sangat menarik gitu. Di tengah pandemi COVID ya, pertumbuhan transaksi online itu meningkat. Kalau kita lihat di sebelah kiri gitu ya, penjualan meningkat, tumbuh 26%. Ya. Transaksi harian dari 3,1 juta transaksi per hari, rata-rata di 2019 kuartal kedua menjadi 4,8 juta. Ya. Demikian juga dengan siapa yang bertransaksi belanja online, 51% ternyata orang-orang baru. Gitu. Ya mungkin karena banyak yang work from home dan sebagainya, sehingga mereka melakukan transaksinya secara online seperti ini, dan permintaan melonjak 5-10 kali. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita terkena pandemi COVID, ya, seharusnya ekonomi tetap bisa berjalan, halal ekosistem tetap bisa berjalan, wakaf, infak, sedekah harusnya tetap berjalan. Tidak ada alasan ketika pandemi COVID kemudian kita tidak bisa berinfak, berzakat, karena semuanya bisa dilakukan dengan cara digital, dengan cara online, gitu. Ya, demikian juga dengan spending, gitu. Ya, bagi sebagian dari kita mungkin terdampak secara ekonomi di sisi penghasilan, kena PHK dan sebagainya, gitu ya. Tapi sebagian dari kita yang lain mungkin masih stabil, gitu, karena sifatnya fixed income, gitu, ya kan. Nah, bagi sebagian dari kita yang sifatnya fixed income, tetap spending itu harus dilakukan, gitu. Jangan kemudian berhenti tidak ikut spending, gitu. Memang kita tidak ke mall, gitu, ya, tapi kita tetap bisa belanja supaya menggerakkan ekonomi umat. Apakah tadi dengan membeli obat-obatan herbal, gitu, kita beli madu, kita belanja fashion, gitu ya. Nah, itulah yang menghidupkan halal ekosistem tadi, gitu, dalam kondisi seperti ini, gitu, dan harusnya bisa semakin besar transaksinya. Demikian juga kalau kita lihat di sisi perbankan, apa sih yang kita lihat transaksinya, gitu. Di BNI, di induk kami, ya, transaksi melalui mobile app-nya itu meningkat 84%,
persen gitu ya. Di Bank Mandiri naik 70%, di BRI naik 50% ya. Jadi di bank-bank besar pun meningkat gitu. Nanti kita lihat di BNI Syariah pun transaksinya meningkat sangat luar biasa. Kita lanjutkan slide berikutnya. Di slide berikutnya ini. Kalau kita lihat ya, apa sih bisa dilakukan BNI Syariah ya dengan melihat kondisi pandemi Covid tadi dan supaya kita bisa berperan ya membuat ekonomi berjalan, hal ekosistem ekonominya tumbuh ya. Yang kita pikirkan yang pertama adalah memudahkan orang untuk masuk ke dalam ekosistem ini gitu ya, memudahkan orang untuk masuk ekosistem ini. Sehingga yang pertama yang kita perkuat adalah kita melakukan pengembangan aplikasi untuk opening account secara online. Ini yang kita buat. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya sangat luar biasa ya. Kalau di bulan Januari 2020 itu baru 14.500-an orang ya yang membuka rekening dalam sebulan melalui online gitu ya. Ketika kemudian masuk pandemi Covid ya di Maret April tadi ya, angkanya sudah hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih malah 31.000 di bulan April. Kemudian di bulan Juli ya sudah 68.000 gitu ya. Ini pertumbuhannya sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat transaksinya juga sangat signifikan. Kalau kita melihat misalnya transaksi di electronic channel gitu, ya transaksinya tumbuh kurang lebih year on year bulan Juni tahun lalu dengan tahun ini tuh tumbuh 106%. Volume transaksinya tumbuh 100%, ya user baru tumbuh 33,7% dan menghasilkan fee-based-nya tumbuh kurang lebih 50%. Memang pendapatan bank dan pendapatan usaha dalam kondisi pandemi COVID pasti tergerus menurun gitu ya, karena kalau di bank banyak yang dilakukan restrukturisasi ya, restruct COVID gitu, karena sebagian masyarakat terdampak tadi penghasilannya berkurang sehingga untuk mempertahankan daya belinya, kemudian juga supaya mereka masih bisa melakukan spending, maka pemerintah tadi melalui program pemulihan ekonomi nasional mengarahkan pada bank-bank untuk memberikan kelonggaran dan juga lembaga keuangan lainnya. Ya, sehingga bank memberikan restruct COVID gitu. Nah, sehingga pendapatan bank memang berkurang gitu. Namun di sisi lain, pendapat dari fee-based-nya meningkat cukup signifikan. Demikian juga kalau kita lihat dari mobile banking transaksinya gitu. Ya, kalau kita lihat di sini pertumbuhannya juga 114%, kemudian volumenya tumbuh 115%, usernya tumbuh 72%, dan fee-based-nya tumbuh 78%. Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya, nah, jadi peranan bank ya, bank syariah, lembaga keuangan termasuk BNI Syariah, ya, bagaimana supaya kita bisa dalam kondisi tuna tadi kemudian ditambah dengan pandemi COVID gitu ya, kita perlu membuat ekonomi itu supaya bisa tumbuh gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dua, bagaimana supaya modal itu tetap bisa mengalir kepada dunia usaha, tapi dengan cara yang prudent gitu ya, tidak dengan cara yang kurang berhati-hati. Dan yang kedua, bagaimana supaya ekonomi itu berjalan dengan cepat dengan cara mempermudah aliran uang, dengan cara sistem pembayarannya kita permudah. Jadi selain Hasanah online tadi, orang bisa masuk dalam suatu ekosistem halal, kemudian juga dia dipermudah dengan sistem pembayarannya, ya. Dan yang nantinya, ya, pada periode kedepannya, trennya adalah pasti open banking gitu, ya, open banking. Kalau bahasa sederhananya, saya sering sampaikan open banking itu berarti single bank multi platform gitu, banknya satu, tapi aplikasi depannya macam-macam gitu. Ada aplikasi mobile banking punya banknya sendiri, ada aplikasi dari punya fintech ya, tapi bisa langsung mengakses pada rekening yang ada di bank gitu. Ataupun dari aplikasi ekosistem lainnya bisa mengakses pada rekening yang ada di bank. Sehingga bank nanti fungsinya akan bertumbuh pada 3 hal gitu ya. Yang pertama, bank nanti itu akan mohon maaf Bapak Wahyu. Ya. Waktunya sudah habis, bisa baik. Ini kebetulan slide terakhir, Pak. Ini slide terakhir. Jadi bank nanti dia akan mengkolaborasikan data ya antar berbagai pihak. Yang kedua, bank akan mempermudah untuk
apa namanya sebagai penampungan transaksi, dan yang ketiga bank akan mempermudah menjadi sumber pembayaran baik dari tabungannya maupun dari pembiayanya. Saya rasa cukup itu aja, ini slide terakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kita masuki waktu asar, kita akan lanjutkan dengan materi dari Ibu Nuriyati Mukhlisin mengenai paparan dari Pak Wahyu tadi. Saya menjadi teringat sebuah ayat, yaitu di surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah mensyariatkan agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Jadi betul tadi kita harus spending, tapi kita utamakan spending di pribumi-pribumi kita, sehingga usaha-usaha lokal, UKM, dan itu bisa hidup lagi kembali. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai materi ketiga, akan dibawakan oleh Ibu Nuriyati Mukhlisin mengenai penjelasan perkembangan fintech syariah dan bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Indonesia, diikuti dengan sinergitas pelaku keuangan syariah, akademisi, pemerintah dalam mengoptimalkan ekosistem keuangan syariah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Ibu Nuriyati Mukhlisin atau yang biasa akrab kita panggil Madam Ani, merupakan rektor Universitas Tazkiyah dan aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan secara syariah melalui Sakinah Finance yang saat ini telah go global. Beliau mendapatkan gelar PhD in Accounting di University of Glasgow, UK. Kepada Madam Ani membawakan materi hingga pukul 15.30. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk panitia mungkin dibantu unmute, Madam Ani. Maaf. Ya, terima kasih Kang Budiman. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menampilkan beberapa slide cepat saja karena waktunya 15 menit dan harapannya ini bisa melengkapi pembicara-pembicara handal guru-guru saya Pak Wahyu dan Dr. Sultan. Masya Allah, ini menjadikan kebanggaan bisa berdampingan dengan beliau-beliau pada hari ini. Sekali lagi, terutama dengan Dr. Sultan, banyak sekali acara-acara webinar yang sering kami duduk bersama secara virtual. Berkontribusi, insya Allah niatnya untuk berkontribusi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Dan izinkan saya untuk mengenalkan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang mempunyai visi, Masya Allah, ingin menjadi atau mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden kita, yaitu pada tahun 2024 Indonesia akan menjadi kiblat pusat ekonomi dan keuangan syariah. Begitu juga visinya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia to put Indonesia as the global Sharia economy and financial hub. Dan misinya adalah untuk menawarkan teknologi yang berbasis dengan pembiayaan syariah yang menggunakan teknologi yang tentu saja bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan bersinergi dan mengharmonisasi semua platform-platform yang ada di Indonesia dan tentu saja meningkatkan literasi secara keuangan syariah melalui teknologi. Ini adalah sekilas kegiatan-kegiatan fintech syariah Indonesia dan beberapa mitra yang sudah didaftarkan maupun dalam perencanaan didaftarkan. Dan ini adalah pengurus Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Bapak Ronald Wijaya, dan beliau tentu saja dengan segenap tim membawa APSI sampai hari ini, Masya Allah, yang baru saja di-launching tanggal berapa hari yang lalu oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi SRO atau Self-Regulatory Organizations. Jadi yang sudah diproses selama 1 tahun ini, alhamdulillah membuahkan hasil, dipercayai oleh OJK untuk menjadi SRO yang menjadi wakilnya OJK dalam mengawasi aktivitas fintech syariah di Indonesia.
Ini adalah kegiatan AFSI di luar negeri juga, Masya Allah. Kita juga cukup aktif dalam menjalin kerjasama-kerjasama. Dan ini Pak Wahyu mungkin kenal dengan ruangan ini, Pak Wahyu. Jadi kami sering mengunjungi BNI Syariah, tapi belum diundang oleh Dr. Sultan ke KNEKS secara gerombolan. Jadi nanti Dr. Sultan perlu menghadirkan ruangan yang cukup besar, Dr. Sultan, karena kami biasanya datang gerombolan. Jadi kalau Pak Wahyu, dan harus selevel dengan Pak Wahyu paling tidak ya, yang menyiapkan makan siang yang luar biasa, dan tentu saja yang ini akan diimpi-impikan pada kami semua, karena sudah terlalu lama PSBB gitu. Jadi Dr. Sultan diharapkan segera untuk menyusun undangan, Pak Dr. Sultan. Insya Allah bulan Oktober-November mungkin kita udah bisa kumpul-kumpul lagi ya. Insya Allah. Nah ini adalah pengurus, Masya Allah, Pak Wahyu, Dr. Sultan, dan para hadirin semuanya. Kami ini masih muda-muda, kecuali saya. Saya merasa muda kalau di dekat dengan para pengurus, Masya Allah, yang giro Islamnya luar biasa, mirip Kang Budiman semua, yang sangat fasih dalam syariah, Insya Allah, dan sangat pakar dalam teknologi. Dan ini adalah, gerakan-gerakan ini akan mempertanyakan kami, kita semua, kemana kita, di mana kita saat ini. Tentu saja kalau kita lihat dari sektor-sektor fintech sudah makin berkembang dari waktu ke waktu, walaupun belum semuanya diadopsi di Indonesia, tapi sudah nampak gerakan-gerakan atau startup-startup yang baru muncul, dan ini menjadi satu kebanggaan bagi kami yang di fintech syariah melihat perkembangan sedemikian rupa. Dari segi ranking, tahun 2020 ini tidak cukup baik untuk Indonesia, karena ranking kita turun dari 6 digit. Ya. Kita didahului oleh negara-negara tetangga, tentunya Singapura, dan Malaysia, yang sangat mengejutkan Thailand. Dan tentu saja negara-negara down under, Australia, meningkat pesat. Artinya Indonesia cukup kewalahan dalam, banyak yang ingin terdaftar sebagai fintech syariah, namun harus melalui prosedur-prosedur yang cukup ketat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal ini tentu saja sangat rasional karena ingin melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan dunia maya. Nah, apa yang harus kita gerakan lagi, tentu saja Jakarta walaupun dari segi regional itu menjadi nomor 1 di Indonesia, namun tidak menjadi nomor 1 di kalangan ibu kota yang lain yang menjadi penggerak fintech di dunia. Jadi kita masih kalah dengan Singapura, bahkan kita kalah dengan dua kota atau 3 kota yang ada di India. India itu punya 3 kota jagoan fintech. Bukan hanya di Mumbai, bukan hanya di New Delhi, tapi Bangalore dan Mumbai ini menjadi sangat aktif sekali dalam fintech. Dan kalau kita lihat negara-negara tetangga, negara Asia, Tokyo, Beijing, ya kota-kota besar ini juga mengungguli. Harapannya ini bisa menjadi PR kita semua yang harus kita sinergikan bersama bagaimana mengembangkan fintech syariah di Indonesia. Yang tadi adalah gambaran secara umum fintech. Nah, bagaimana dengan prediksi ke depannya? Walaupun kita cukup tertatih-tatih pada tahun 2015 sampai 2019, ini ada satu prediksi dari SAE Internet Economy melihat bahwa potensi di Indonesia luar biasa. Sampai 2025 nanti akan diharapkan bisa melebihi dari Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kita lihat saja nanti, tentu saja hal ini perlu didukung oleh Dr. Sultan, Pak Wahyu, sebagai regulator-regulator man behind the gun, yang diharapkan bisa membantu perkembangan fintech syariah di Indonesia. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita cukup puas dengan hanya 158 jumlah perusahaan yang terdaftar yang berizin, yang diantaranya hanya 11 yang syariah. 11 yang syariah ini pun didominasi oleh Jabodetabek. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia dan semua demografinya mungkin bisa dibaca langsung sendiri. Hampir setiap bulan, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan statistik. Jadi ini saya ambil dari website OJK. Terima kasih OJK yang sudah memberikan
highlight dari waktu ke waktu, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi peneliti-peneliti yang hadir di sini. Jadi mungkin bisa melihat bagaimana perkembangan per bulan misalnya, yang bisa nanti diukur bagaimana program-program pendukung untuk pengembangan fintech dan fintech syariah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini juga dari akumulasi rekening borrower naik dari waktu ke waktu, dan dari total domestik akumulasi rekening lender, ya. Dan ini adalah action plan roadmap, sudah ada digital finance innovation roadmap-nya. Dan kalau kita lihat di sini kita fokus ke Islamic fintech-nya. Nah, kalau kita lihat di sini Islamic fintech dari segi global juga masih sangat sedikit kontribusinya dibandingkan konvensional. Hal ini mungkin bergerak sejalan dengan keuangan syariah secara global juga, yang selama 40 tahun ini masih belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama yang di Indonesia. Kita masih bergerak di pangsa pasar yang kurang dari 2 digit, yang harapannya bisa terus ditingkatkan, dan tahun 2024 menjadi momentum bagi kita semua, bagaimana bisa menunjukkan ikhtiar kita dari tahun ini untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tadi kita sebutkan beberapa ayat, Masya Allah. Tentu saja kalau kita bicara soal fintech, tidak lepas dari akad-akad syariah. Mau digital atau tidak digital, akad-akad syariah terus hadir di situ. Dan ini akad-akad dari Al-Quran maupun dari hadis, dari fikih, dari kaidah-kaidah fikih ini cukup kaya, tergantung kita mau belajar atau tidak. Gitu. Nah, pemain-pemain fintech, startup fintech yang sudah ada pun, Masya Allah, giat untuk mengkaji, ada pengajian khusus dan kajian-kajian yang cukup diikuti oleh para startup fintech, gunanya untuk memastikan akad-akad yang ditawarkan kepada pengguna-pengguna fintech itu terus selalu berorientasikan syariah dan selalu tidak menyeberangi. Ya. Dan akad-akad ini tentu saja kalau kita lihat kenapa sangat penting, tidak di semua akad-akad lembaga keuangan syariah adalah seruan dari surah Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita diperintahkan sebagai orang-orang yang beriman, bagi yang beriman yang hadir di sini, yang muslim, yang mukmin, diserukan untuk memastikan kita memenuhi akad-akad kita. Kalau kita tidak tahu atau tidak kenal dengan akad-akad yang kita transaksikan, bagaimana kita bisa memenuhinya? Bagaimana kita bisa bertanggung jawab? Bagaimana kita bisa menjawab ketika di yaumul hisab? Hai Budiman, akad apa yang kamu buat ketika menawarkan fintech? Hai Sultan, akad apa ketika kamu buat? Hai Murniati, semuanya akan ditanya seperti itu. Tidak mungkin kita akan minta malaikat, tunggu dulu malaikat, saya tanya dulu dengan afsi. Tunggu malaikat, saya tanya KNEKS, tidak mungkin. Pasti semuanya harus menjawab. Dan semuanya akan menjawab. Gitu. Semua anggota tubuh kita akan menjawab. Maka dari itu, pastikan kita kenal dengan akad-akad syariah, mau digital maupun tidak digital. Dan tentu saja ada kata-kata kunci di ayat 29 di surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi harta kita pun tidak boleh kita gunakan secara batil. Begitu juga di antara kita. Jadi harta kita semua tidak boleh kita gunakan secara batil. Illa antakuna tijaratan amtarohim minkum. Jadi kecuali dengan perdagangan. Kata-kata tijaratan ini adalah kata kunci di mana banyak yang regulasi atau di highlight di dalam Al-Quran, termasuk kata-kata riba yang sangat terkenal, halal bai' wa haramur riba. Kata-kata tijar, riba, baik adalah sangat satu rumpun di mana bicara soal perdagangan. Dan again, ketika kita bicara soal perdagangan, kita bicara soal lagi-lagi akad-akad apa yang harus kita pahami. Ini menjadi satu PR yang luar biasa karena menurut saya ketika saya memberikan pencerahan terhadap keuangan keluarga syariah yang tadi disebutkan oleh Kang Budiman, banyak sekali keluarga-keluarga Indonesia yang tidak tahu, tidak mau belajar atau malas belajar atau tidak tahu di mana belajar untuk mengenal akad-akad syariah lebih dekat lagi. Kenalnya dengan akad nikah saja nih Kang Budiman. Ijab kabul, selesai. Padahal setelah itu masih banyak lagi akad-akad nafkah, akad hutang piutang, akad jual beli, akad diamanahkan oleh suami
menerima uang, untuk belanja rumah tangga, semuanya punya akad. Namun sayangnya tidak kita idahkan akad-akad ini. Sehingga banyak sekali sengketa-sengketa yang terjadi karena kita tidak tahu dengan akad-akad, kemudian bagaimana sahnya akad, bagaimana misalkan akad-akad tersebut. Nah kalau kita lihat di sini, Masya Allah, dan Rasulullah SAW tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu juga menjadi uhwah atau menjadi uswah bagi kita semua, ya, bahwa Rasulullah mengajarkan akad-akad muamalah bukan melalui lembaga keuangan syariah. Tidak ada BNI syariah di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada fintech syariah yang namanya amanah fintech pada zaman Rasulullah SAW. Tidak ada KNKS. Tetapi akad-akad itu berjalan di pasar-pasar. Akad-akad itu berjalan dari rumah ke rumah. Dan inilah menjadikan semua wajib untuk belajar soal akad yang ada di dalam fikih muamalah, yaitu dibagi dalam tijari dan tabaruk. Tijari yaitu akad komersil yang berorientasikan mencari keuntungan, tetapi juga tabaruk, saling menolong. Makanya tadi Kang Budiman menyampaikan, tidak sah bagi sebuah lembaga keuangan, lembaga entitas syariah yang bicara soal komersil, tetapi tidak bicara soal sosial. Karena ada hak-hak orang lain di dalamnya, walaupun hakum maklum lisailin wal mahrum. Ada hak orang lain yang harus kita tahu, lisailin wal mahrum, yang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan. Jadi perlu kita tegaskan lagi. Hingga saat ini kita sudah ada peraturan-peraturan, dari waktu ke waktu kita sudah ada POJK 77, POJK 13, kemudian ada peraturan Bank Indonesia, kemudian dari KUH Perdata juga menyatakan tentang soal akad, kemudian ada fatwa dari 116, kemudian disusul dengan 117, dan tentunya kita mengharapkan banyak lagi peraturan dan regulasi yang ada sehingga dapat memberikan relaksasi atau penjagaan dari sisi syariah yang lebih baik lagi untuk fintech-fintech syariah yang ada di Indonesia. Then what is next? Apa PR kita ke depan? Kira-kira ada 7 pekerjaan rumah yang menurut saya, menurut beberapa teman dari Badan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang saya tanya tadi, kira-kira apa sih pekerjaan rumah kita yang supaya fintech-fintech syariah ini bisa maju ke depannya? Pertama adalah regulasi syariah dari OJK, BI, DSN, MUI yang tadi sudah disebutkan, perlu kita kembangkan lebih banyak lagi. Kemudian kita juga ingin program-program pemerintah selalu mengkaitkan, mengajak fintech-fintech syariah untuk berperan. Kemudian sudah ada SRO, Self-Regulatory Organization, yaitu AFSI, yang terus kita dukung untuk membina startup-startup fintech syariah supaya terdaftar dan beroperasi secara syariah, berada di koridor-koridornya. Kemudian kita juga mengusulkan sinergi dengan semua ekosistem yang ada, baik itu dari instansi pendidikan, seperti di Taskia sendiri, saya sebagai rektor di sana, alhamdulillah sudah mendirikan pusat fintech syariah di pusat studi fintech syariah 3 tahun yang lalu, dan itu berkembang, Masya Allah. Kalau tidak salah hari ini sore nanti akan mengadakan webinar yang seputar tentang fintech syariah Indonesia. Dan selain itu sinergi tentu saja dari lembaga zakat dan dari lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga non bisnis, dan tentu saja peningkatan Islamic digital literacy, di mana media-media sosial, nanti saya akan tunjukkan bagaimana peranan media sosial begitu luar biasa, dan kita harus mengambil peranan di situ. Dan tentu saja kerjasama proyek dengan LKS, dengan Lembaga Keuangan Syariah, tentu saja Pak Wahyu, teman-teman di BNI Syariah cukup aktif di peranannya di AFSI, di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan harapannya kita bisa bersama-sama dengan fintech bagaimana kolab-kolab yang bisa kita jalankan bersama dalam menggarap konsorsium misalnya, dan ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, di mana fintech syariah ini juga menawarkan retail financing yang bisa juga membantu UMKM yang disebutkan oleh tadi Pak Wahyu, Pak Agus ya, tadi Pak Agus menyebutkan tentang peranan atau keadaan UMKM kita pada saat ini. Dan terakhir adalah kita bagaimana. Mohon maaf, Madam, waktunya habis. Oh iya, tata kelola seperti akuntansi, audit, KYC yang mendukung, ini juga kita harapkan. Ini adalah salah satu contoh akuntansi fintech murabahah yang saya kerjakan
teliti, dan ini juga ada contoh-contoh di mana laporan kinerja fintech syariah ini Kang Budiman ini yang memberikan sumbangan kontribusi. Terima kasih Kang Budiman. Dan ini adalah contoh di mana fintech syariah juga menekankan tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan ini juga sangat sejalan dengan program Hasanah yang dijalankan oleh Pak Wahyu dan teman-teman di BNI Syariah. Masya Allah, saya sangat kagum sekali dengan program wakaf Hasanahnya BNI Syariah Pak Wahyu, dan tentu saja lembaga keuangan syariah juga sudah bergerak ke arah yang sama, di mana wakaf uang ini juga menjadikan satu program yang perlu kita dukung bersama. Dan ini kita cepat saja, kira-kira bagaimana pentingnya Islamic Digital Literacy, yang kita lihat literasi kita sangat cukup rendah, masih cukup rendah, di mana OJK mengumumkan indeks literasi keuangan 8,93% tahun 2019, namun Bank Indonesia mengumumkan 16,3%. Bagi saya tetap kecil. Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang begitu besar, kita masih perlu meningkatkan lebih baik lagi. Dan ini adalah strategi-strategi literasi keuangan era pandemi yang saya kumpulkan dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa kampus mempunyai peranan, media sosial, milenial yang sebagai influencer, kemudian perkembangan teknologi fintech itu sendiri dari perbankan syariah atau dari lembaga keuangan syariah. Dan ini adalah digitalisasi di mana para lembaga keuangan syariah juga sudah menunjukkan, tadi Pak Wahyu sudah menunjukkan bayar kuliah kelar tanpa keluar kamar. Ini kan asik banget ya, asik banget. Dan BRI Syariah misalnya akselerasi pengembangan digital dan buka rekening e-form Hasanah, mantep banget ya. Jadi lembaga-lembaga keuangan syariah sudah bergerak digital, dan para milenial juga sudah banyak program-programnya, dan ini bisa dibaca sendiri, mungkin ada beberapa yang dari OJK, dan dari sisi media saya cuma menunjukkan betapa banyaknya peluang itu sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini, siapakah orang yang di Instagram ya, dari Instagram yang paling banyak followersnya, hampir sebanyak jumlah masyarakat atau penduduk Indonesia, itu Cristiano Ronaldo, 237 juta orang yang mengikuti beliau di Instagram. Di Indonesia, balap-balapan antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Di mana syariahnya? Di mana yang religi? Religi kita jauh sekali. Kita lihat Agim yang paling top di Indonesia itu hanya bisa mendapatkan follower 5,8 juta. Sedangkan Ustadz Abdul Somad 3,7 juta. Dulunya beliau punya sampai 9 jutaan, tapi ditutup akunnya, dan akun baru yang 1 tahun ini 3,7 juta. Dan Atta Halilintar ini adalah YouTuber yang paling banyak, yaitu 23 juta. Masih kalah dengan YouTuber yang lain yang di level dunia. Dan kalau kita lihat, ada satu ketika saya bicara soal fintech syariah, kenapa saya tunjukkan foto ini? Karena foto ini saya bersama Ustadz Abdul Somad pada saat itu yang berkunjung ke kampus Tazkiyah, dan beliau dikutip momen wow-nya itu dapat menarik penonton atau viewers sebanyak 2,3 juta dalam beberapa waktu saja. Kenapa? Saat itu saya lagi bertanya tentang fintech syariah, tentang fintech bodong. Yang saya senangnya bukan karena saya jadi terkenal gitu, tetapi karena isu yang saya angkat pada saat itu adalah fintech bodong. Yang banyak sekali orang tertipu, masyarakat kita yang dummy, yang tidak tahu tentang legalitas tentang fintech, kemudian mereka terpaksa engage dengan fintech yang bodong, ya, fintech atau fintech yang tidak terdaftar, yang ilegal, kemudian memberikan mereka bunga yang berlipat ganda, akhirnya mereka terjerat, kemudian mereka bunuh diri sampai segitu sedemikian rupanya. Dan yang saya senang adalah momen wow itu menjadi viral, dan bukan saya terkenal ya, tapi isu itu menjadi terkenal. Dan harapan saya, literasi itu ada. Apa maknanya? Adalah PR bagi kita. Ya, PR kita adalah bagaimana supaya kita semua memanfaatkan media sosial. Bicara soal syariah, media sosial banyak memberikan peranan. Kampus-kampus juga sudah bergerak ke digitalisasi, dan semuanya sudah bergerak. Maka dari itu, saat ini konten yang diberikan kepada generasi muda kita tentang isi-isi media sosial masih sangat jauh sekali dari pesan-pesan etika, pesan-pesan adab, pesan-pesan akhlak, pesan-pesan syariah, masih sangat jauh sekali. Kenapa? Karena kita tidak berada di media sosial. Kang Budiman tidak berada di sana, tidak banyak berada di sana. Followernya masih juta-jutaan, belum puluh-puluh juta gitu.
Dr. Sultan berada di sana, tapi followernya masih belum banyak lagi. Pak Wahyu, BNI Syariah juga sangat aktif. Pak Dirut kita juga sangat aktif di media sosial, saya sering ngikutin, tapi masih belum banyak lagi followernya. Maka dari itu marilah kita bergerak, bersinergi bersama, karena Allah suka dengan orang-orang yang bersinergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang bersatu, berjamaah, bersop-sop seperti ka'annahum bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Demikian saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Madam, speech-nya yang membuat hati kita bergetar, terutama mengenai pertanyaan ketika yang menghisap, nanti bagaimana kita mempertanyakan kata-kata kita. Terus yang kedua juga tadi cambukan besar buat kita semua aktif di media sosial. Secara saya pribadi juga merencanakan bisnis saya harus mendapatkan follower yang lebih banyak, karena itu berarti bisa menggerakkan ekonomi umat. Kalau kita bayangkan kita punya follower seperti Cristiano Ronaldo 230 juta viewer, yang masing-masing invest 1 juta saja, itu sudah terkumpul dana 237 triliun. Kalau 10 juta sudah terkumpul dana 2.000 triliun, cukuplah untuk membantu membangun Indonesia gitu. Oke, sekarang Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, berhubung waktunya nanti kita sampai pukul 16.00. Jadi saya akan pilih satu pertanyaan yang paling bisa mencakup semuanya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Purwanto, Bapak Wahyu, ada Bapak Bu Nindya. Sebentar. Jadi saya akan pilih yang pertanyaan pertama dari Bapak Purwanto kepada semua narasumber. Bagaimana memotivasi masyarakat agar bersedia memigrasi dari metode konvensional saat ini ke arah yang digital melalui teknologi, karena masih adanya resistensi atau barrier dari pengetahuan mereka. Saya persilahkan ke Bapak Sultan Emir terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Budiman. Yang pertama, saya selalu menyampaikan kalau ada pertanyaan ini, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus menggunakan layanan dan layanan jasa keuangan syariah, produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian setelah kita memulai dari sendiri, kita menjadi promotor kepada orang-orang terdekat. Pertama, kepada keluarga terdekat, kemudian teman-teman dekat, kemudian juga kepada tetangga-tetangga kita. Diharapkan kita insya Allah kalau kita memunculkan niat yang ikhlas, kita akan mendapatkan pahala yang berterusan. Nah, ini ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan juga kita harapkan juga ada semacam pahala MLM nih. Kalau dulu orang MLM untuk nyari tambahan, ini kita bisa dapat pahala MLM. Kita melaksanakan dulu. Kalau kita nggak melaksanain, itu salah. Kemudian setelah melaksanakan kita promosiin. Mudah-mudahan 1 orang atau 2 orang yakin. Dan orang itu akan menjadi promotor juga. Nah, itu langkah pertama yang dapat kita lakukan sebagai individu. Kalau dari tingkat yang lebih besar tadi Madam Ani sudah mengungkapkan beberapa strategi literasi yang saya rasa cukup baik. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk Pak Wahyu tentang pertanyaan tadi, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk bermigrasi dari metode yang saat ini ke arah digital. Silakan Pak Wahyu. Baik, untuk bisa memigrasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital, isu yang paling utama sebenarnya di masyarakat itu masalah security. Jadi kalau kita bisa meyakinkan bahwa transaksi digital itu secara security-nya aman, maka akan muncul trust gitu. Nah, jadi kita harus meyakinkan pada masyarakat, misalnya bahwa kalau kita berwakaf gitu ya, dengan melakukan transfer saja, tanpa kita harus menyerahkan langsung, itu sebenarnya sudah cukup gitu, ya kan? Dan insya Allah amanah gitu, sampai kepada pengelolanya gitu. Nah, kalau itu bisa diyakinkan, maka akan muncul trust. Dan kita lihat trennya sekarang,
orang berzakat, berwakaf itu sekarang sudah nggak harus ketemu langsung. Mereka lebih banyak sekarang dengan cara transfer karena itu memudahkan. Demikian juga untuk transaksi yang lain gitu, untuk e-commerce-nya dan sebagainya, kita harus meyakinkan bahwa sisi security-nya itu aman gitu, dan itu akan memunculkan trust. Itu aja barangkali ya. Oke, selanjutnya dengan Madam Ani, mungkin ada yang bisa disampaikan, Madam, tentang bagaimana cara memigrasi orang menuju ke arah digital. Pertanyaan yang lain atau pertanyaan yang sama? Pertanyaan yang sama, Madam. Ini juga sebagai pertanyaan penutup kita, karena waktunya terbatas. Oke. Ulangi lagi tadi Kang Budiman, Mas, maaf. Bagaimana memotivasi masyarakat agar bersedia migrasi dari metode konvensional yang ada sekarang ke arah digital atau fintech karena masih banyaknya barrier dari pengetahuan mereka. Ya, pertama mungkin pertama adalah literasi ya. Jadi bahwa dengan adanya digital kita banyak menghemat waktu yang tadinya kita harus berantri-antrian di kasir, dan saya sangat tidak betah kalau saya disuruh antri. Bahkan saya harus japri ke pejabat-pejabat gitu kalau misalnya saya harus disuruh ngantri karena cuman harus mengaktifkan sesuatu gitu. Jadi ada yang harus kita tetap dari maksudnya bukan kita ingin semuanya digital, tapi beberapa hal belum bisa digital, Pak Wahyu. Misalnya dalam mengaktifkan rekening gitu, kita harus datang untuk menyetor secara manual ke teller, dan ini sangat juga menjadikan barrier bagaimana kita bisa pindah dari tradisional ke konvensional. Jadi dua-duanya baik itu lembaga maupun masyarakat harus improve pada saat yang bersamaan. Terus kedua, pemerintah juga dengan adanya PSBB atau pandemi ini juga satu hikmahnya adalah bagaimana pemerintah menjadi lebih peka ketika infrastruktur dari segi digitalisasi itu masih belum terbentuk di daerah-daerah. Ya, kalau kita lihat bagaimana susahnya kami para dosen itu untuk meminta yang tadinya belajar manual face to face untuk online, tidak semuanya mahasiswa bisa mampu, terutama daerah 3T. Dan ini pemerintah bangkit, mudah-mudahan lebih cepat gitu untuk dapat memberikan infrastruktur yang lebih baik lagi, sehingga kita dengan mudah bisa pindah migrasi dari konvensional ke digital. Yang ketiga adalah tentu saja kita menyadari bahwa banyak sekali waktu-waktu yang bisa kita hemat, yang bisa kita alirkan atau kita gunakan untuk kegiatan misalnya ibadah dan sebagainya, hanya karena kita lepas dari traffic dan dari ngantri dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu kita tingkatkan, Kang Budiman. Terima kasih Dr. Sultan Emir, Pak Wahyu Afianto, dan Madam Ani. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu di penutup dari acara ini. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dari materi acara ini dari Bapak Sultan Emir Sultan bahwa syariah dan halal bisnis itu mempunyai potensi sangat besar yang kita harus garap bersama dalam bentuk ekosistem, dan KNEKS insya Allah menjadi katalisator untuk mendorong pertumbuhan dari terhubungnya ekosistem ini. Sedangkan dari Pak Wahyu, kita harus mulai percepat gerakan spending kita di lokal agar perputaran uang bisa berjalan dengan cepat dan menghidupkan perekonomian di masyarakat. Sedangkan dari Madam Ani, intinya bahwa ingat semua transaksi kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di yaumul hisab, dan syariah jangan sampai kalah di media sosial dengan yang non syariah. Jadi kita harus memunculkan bibit-bibit yang menjadi influencer di bidang syariah. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas keikutsertaannya dalam acara webinar ini. Saya mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang ada belum dapat terakomodir semua. Semoga juga menjadikan Bapak Ibu penasaran untuk mengikuti webinar-webinar series selanjutnya dari AFSI maupun IAEI. Maka dengan ini saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta asistensi Bapak Ibu sekalian di acara ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan. Kami tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon ikut sertanya di webinar series kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.